desa kita dari 20 ini kita lanjutkan. Ternyata juga 2024 awal tahun kita ada di pemerintah pertama ada Samaja dan dikasih sistem kerja baru. Karena mungkin banyak yang berubah di nanti proyek semuanya. Jadi mohon perhatian kepada semuanya dari bagian organisasi sampai perlu mensosialisasikan ke semua OPD karena mungkin banyak dari yang terlibat yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, itu langsung saja. Oke, Pak Wawan untuk memberikan sambutan pengawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabak Organisasi Pak Bidang Kantin, Bupati, Bu Susi, para kabin, Kasubag, pejabat fungsional, saya hormati. Tentunya mereka kita panjatkan bersyukur atas ridho, atas semuanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada ini kami diberikan kesehatan, keberkahan, bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi awal tahun 2023 tentang titip kerja untuk menjaga hal-hal birokrasi pada undang-undang menjelang. Pada pastinya ada hal baru yang harus kita perhatikan terkait dengan kerja, terkait mungkin nanti birokrasi kerja juga mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga mungkin khusus dari bagian organisasi keliling ke OPD untuk menyampaikan terkait beberapa ini sekaligus sambil ngecek OPD bahkan OPD Warongko karena ini pegawai seperti apa, kurang-kurang, terus permintaan jabatannya juga karena ada organisasi yang mengelola terkait dari rumah. Untuk itu tidak bersabar lebar, saya berharap semua mengikuti, semua tentunya semua ASN untuk mengikuti hal ini. Ada yang nanti sekiranya masih belum mudeng, belum juga ya ditanyakan sama Pak Witan. Kalau masih belum ya nanti saya bicara, karena memang ini juga mungkin baru kali ini mungkin bawahnya sudah pernah membaca, tapi mana dia dalam persepsi yang ada dalam isi bawah itu ada yang masih belum jelas saya katakan. Dan saya nanti sampai jam 10 kali kan sudah jalan jam 10 ada kekurangannya dan tema. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Sadar, Pak Wawan. Kita mulai pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat juga semua. Pak Kadis, saya Pak Kadis, Sadar, kemudian para jajaran fungsional, pelaksana, serta teman-teman di organisasi yang berlanjut pada acara hari ini. Memang kita berusaha agar Perwal 25 tahun 2003 tentang sistem kerja untuk penyadaran berbasis pada buka daerah itu bisa kita laksanakan dengan baik di tahun 2024. Nah, memang ada beberapa hal yang berubah di tahun 2024 ini karena memang itu menjadi amanat di Permen 47 tahun 2002 tentang sistem kerja karena kerja edukasi maupun 46 2022 tentang kinerja ASN itu yang menjadikan kita mencoba untuk membuat perwal ini, dan memang ini menjadi salah satu indikator di reformasi birokrasi yang harus kita ubah juga untuk mencapai reformasi birokrasi yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk agenda sistem kerja ini memang sudah ada fase-fase yang telah kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita telah mengundangkan peraturan wali kota itu nomor
ini pada tanggal 27 September tahun 2003. Jadi kita sudah mengundangkan, kemudian kita ada sosialisasi sistem kerja kepada seluruh kepala perangkat daerah di tanggal 26 Oktober. Kemudian penyelarasan dan persiapan sistem kerja kita mencoba di bagian organisasi dan Bapeda untuk mencoba dulu kayak apa, ada semacam prinsip percobaannya situ. Kemudian pendampingan PD ada beberapa PD yang mendahului pada tanggal 28, 30 dan tanggal 2 Desember. Kemudian yang terakhir ini adalah pendampingan ke seluruh perangkat daerah. Jadi kami turun ke bawah untuk memastikan bahwa agenda perubahan sistem kerja di tahun 2024 itu bisa berjalan. Nah, kemudian memang kami sangat kepada Pak Adis dan teman-teman di Disnaker, pokoknya jangan khawatir orang betul salah yang kabeh ya pada ngalami. Kita itu di Jawa Tengah itu mungkin kalau enggak yang pertama yang kedua ya menjalankan provinsi itu belum berani, provinsi Jawa Tengah itu belum. Kita ada berani terus. Saya pikir gini bahwa sesok apa saya ini mau sesok pada baik, angkali pada saya ini baik. Saya yakin nanti kalau sudah berjalan kan kelihatan kendalanya di mana, permasalahan di mana, ada penyesuaian evaluasinya bagaimana. Nah itu yang menjadikan kami beranilah. Seperti terapi saya, ditanya ke saya, Pak, kira-kira perbandingannya pirang nanti, waktu 2 tahun lagi itu jalan bisa jalan. Oh dijalani sesuai dengan amanat di Permenpan 7 tahun 2022. Nah, kita coba aja kayak apa. Nah, maksud dan tujuan diadakannya pendampingan ini yang pertama memang kita ingin tadi melaksanakan sistem dapat melaksanakan mulai tahun 2024 dan mempersiapkan administrasi sistem kerja. Pada dasarnya adalah sistem kerja ini pokoknya teman-teman hampir sama dengan tahun lalu, cuma pada saat ini karena perwal STK-nya akan berubah. Nah dulu ada support sama koordinator, sekarang sudah hilang, digantikan dengan jabatan fungsional atau pelaksana dan jabatan pelaksana. Nah itu yang menjadikan ada beberapa adjustment di situ terhadap struktur organisasi tata kerjanya sekaligus sistem kerja kita. Nah sekilas mulai dari kenapa sih sistem kerja ini diberlakukan, aku tuh masih terlalu gelap dari ini. Nggak masuk ruangan. Oke, yang pertama kenapa kok ada beberapa penyederhanaan birokrasi? Kenapa kok ada penyederhanaan birokrasi? Jadi tujuan dari pemerintah agar ada PB itu adalah yang pertama mengurangi hambatan prosedural dan pengambilan keputusan. Jadi pengennya program kegiatan yang berhubungan dengan indikator kinerja itu bisa dieksekusi dengan cepat. Karena apa? Sudah dibentuk tim kerja di masing-masing perangkat daerah. Nah besok nanti Pak Awan kalau jenengan ada menandatangani SK tim yang tidak memerlukan instansi lain di luar Pemda, cukup jenengan bisa. Nggak usah sampai Pak Wali. Pak Wali itu hanya menandatangani SK yang berhubungan dengan pemerintah daerah lain atau biasanya Propinda, hubungan dengan daerah lain itu kalau antara OPD cukup jenengan cukup. Sampai mana? Jadi cepat karena pengennya kepala perangkat daerah itu lebih cepat. Ya di sekda tempat kita cuma Pak Sek saja yang tidak usah Pak Wali, lalu melibatkan Bapeda, melibatkan. Nah itu salah satu. Nah kemudian ada mindset dan budaya kita yang perlu dirubah. Yang satu adalah ketika kita melaksanakan kegiatan, Bapak Ibu sekalian, jangan mikirin dulu APBD kok, itu APBD sih. Sekarang dirubah nih. Tolong mindsetnya sekarang dirubah. Saya ini berubahnya bagaimana? Panjenengan harus melihat indikator kinerja yang ada di perangkat daerah masing-masing. Artinya Pak Wawan itu dan jajaran itu lihat dulu indikator tertinggi di sedangkan apa yang akan dicapai. Aku rasa ya, nggak sama bilang indikator kinerja yang paling tinggi itu apa? Nah itu mungkin indeks kecil loh.
tingkat makmur itu bukan? Nah itu yang dulu dilihat. Setelah itu di bawahnya ada indikator-indikator di bawahnya atau istilahnya cascading yang dimana setiap jajaran di Disnaker baik di eselon 3 maupun di jabatan fungsional dan pelaksana itu harus mencapainya. Kan ada di bawahnya sudah ada indikator lagi di bawah TPT, indikator apa, tapi itu harus punya kontribusi terhadap pencapaian indikator yang paling tinggi yang TPT. Makanya leveling indikator outcome itu ada beberapa. Ada yang namanya indikator tujuan, ada indikator sasaran, ada indikator program. Nah itu masing-masing nanti bisa terlihat di perjanjian kinerja di masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah yang kedua, kenapa kok ada BB? Ada meningkatkan kolaborasi antara ASN dan antar notifikasi. Jadi nanti yang Disnaker Pak Awan ya jabatan fungsional pelaksana dimanapun di Disnaker itu kalau ditunjuk oleh Pak Awan tidak boleh nolak jadi tim. Rumah TI dengarkan. Kalau internal misalnya bidang B ada CF Bapak, jadi anggota tim di bidang A. Jangan itu nolak. Karena apa? Ya semuanya muaranya mencapai indikator yang ada di Disnaker. Gak boleh nolak itu wajib hukumnya. Gak boleh nolak. Itu makanya kenapa kemudian latar belakang ada PB itu meningkatkan kolaborasi antara ASN dan satu lagi akan jadi organisasi. Artinya apa? Ketika nanti Pak Awan butuh Bapeda, butuh yang lain, BPKB atau butuh organisasi atau butuh perangkat daerah lain itu juga harus saling membantu untuk mencapai indikator. Kan kalau diurut-urut setelah indikator perangkat daerah kemudian ke indikator Pemda. Indikator Pemda itu ada namanya crash cutting. Crash cutting itu ada indikator yang tidak bisa diselesaikan oleh satu buah perangkat daerah, tapi diselesaikan oleh beberapa. Misalkan tingkat penggunaan terbuka orang mungkin Pak Wanto selesaikan. Di situ ada Disperintah mungkin, ada dinas pendidikan mungkin, ada berkaitan dengan pendidikannya dan sebagainya. Nah itu kan kemudian menjadi itu saling kolaborasi antar unit organisasi. Nah kemudian termasuk di dalamnya adalah mendorong penguatan tingkat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dan kita buatkan beberapa tool instrumen untuk melakukan itu. Kemudian yang jelas kemudian mengubah budaya kerja dari struktural ke budaya inovatif karena budaya struktural kan birokrasi politik terlalu sekarang mencoba untuk dibantah. Nah Menpan sudah membuat beberapa transformasi untuk penyediaan regulasi. Yang pertama sudah turun tuh Permenpan RB tahun 17 tahun 2021 tentang pengalihan jabatan administrasi. Mas sudah selesai kan? Kita sudah selesai. Kemudian pengembangan jabatan fungsional, kemudian penyetaraan penghasilan ini juga sudah kita laksanakan. Nah, sekarang sekalian saya jelaskan juga untuk pengembangan jabatan fungsional. Ini berkaitan nanti dengan peta jabatan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Bagaimana dengan jabatan fungsional, karirnya bagaimana? Yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, kita bagaimanapun yang namanya pola karir itu menganut pada sistem piramida. Tidak mungkin piramida terbalik, semakin gede semakin berkaya. Tidak mungkin. Itu teori manapun, teori manajemen manapun, teori manajemen kepemimpinan manapun, tidak ada yang namanya CEO noloro itu mungkin. Yang namanya Chief Executive Officer itu cuma satu. Nanti dibantu oleh CFO, Chief Financial Officer, atau COO, Chief Operational Officer dan sebagainya. Jadi yang dipahami jabatan fungsional itu juga nanti ada madya, utama, madya, muda. Pertama itu juga nanti berjenjang seperti piramida. Nah pertanyaannya kemudian Pak Gilang Jopiye mau gimana seandainya saya dilalah pengen berkarir di fungsional. Oke, yang pertama kita mencoba untuk melakukan konsep. Yang pertama bisa saja yang punya kemampuan kompetensi atau pengalaman keahlian jabatan fungsional itu bisa diangkat menjadi pejabat struktural, dinaikkan menjadi eselon yang lebih tinggi daripada ketika dia menjabat fungsional. Misalnya dia muda menjadi eselon 3, itu kan bisa. Yang kedua, ini salah satu alternatif. Tidak, kalau kita sudah muda, kebetulan tidak ada jabatan madya fungsional, ya pindah ke daerah lain. Ke daerah lain. Nah, pertanyaannya kemudian, bisa nggak kita mengusulkan jabatan madya? Oh, bisa banget. Dengan analisis beban kerja yang ada dengan menghitung dulu beban kerja maupun analisis jabatannya dulu. Nah itu bisa kita
kita usulkan, tetapi itu bagaimanapun juga harus mendapatkan rekomendasi dari Menpan, boleh nggak Magelang? Nah, saya jelaskan kenapa kok agak susah. Ketika kita nyusun perangkat daerah di PP 18 tahun 2012 tentang perangkat daerah, ada terakhir di PP 72 2019, itu yang namanya perangkat daerah itu kan ada syaratnya kawan. Ada syaratnya kan mau dibentuk Magelang itu tipe B, tipe A, itu ada persyaratannya. Salah satu persyaratan umum yang menjadi dasar di PP 18 2016 ada namanya persyaratan umum, persyaratan teknis. Nah, persyaratan umum ini wajib akan dirubah kecuali Magelang gabung. Persyaratan umum apa? Di sini adalah luas wilayah, jumlah penduduk, sehingga dirubah kemampuan APBD. Yang dua variabel ini kan bisa dirubah kecuali digabung. Nah, kalau Magelang hanya kota kecil, rentang kendalinya, beban kerjanya, kompleksitas permasalahannya kan tidak sebesar kota besar. Kayak misalnya Yogyakarta, kota ya, bukan kota ya, misalnya kota Surabaya dan sebagainya. Apakah ono podo Madiani jumlahnya antara kota Yogyakarta atau kota Surabaya dengan kota Magelang? Kan nggak mungkin sama, pasti lebih sedikit kita logikanya, karena permasalahannya tidak lebih banyak dari kota-kota besar. Yang kedua karena memang jumlah penduduknya juga tidak banyak yang dilayani, kan tidak banyak yang dilayani. Makanya ya kemungkinan menurut saya kalau usul itu boleh-boleh saja. Kalau kemungkinan kecil Madya itu mungkin bisa 1-2, tapi kalau JF utama kan ada orang di bawah Pak usulnya bisa nggak JF utama? Ya usulnya bisa wae. Ini beban kerjamu pokok pas paspor kalau JF utama nih kabupaten kota saat tertiku rano JF utama nih kabupaten kota kecuali ada instansi vertikal di situ. Ini kono itu sekelas provinsi pasti JF utama kan eselon 1 biasanya kasih eselon 1. Nah itu makanya dan JF Madya itu golongannya 4B, 4A, 4C loh Pak. Madya, misalnya kepala perangkat daerah jadi fungsional, ya cuma Madya, Resa utama, enggak bisa. Berarti kepala perangkat daerah pengen jadi fungsional itu cuma 4C. Karena jabatan Madya itu 4A, 4B, 4C, jadi jangan berkecil hati kalau berkata di fungsional, kalau jadi harus Madya itu seperti golongannya Pak Kepala Dinas nanti dan pensiunnya 60 tahun. Pak Najib Madya yang kedua belum tentu ya, belum tentu. Yang Madya itu atau misalnya di bidang Wispada ya Pak, Wispada itu bidang struktural. Nah, contohnya di bidang TSP, kalau Mbak Vivi, Mbak Eti, kayak Madya loh. Misalnya naik dari sekretaris, dulu nama dulu deh, pensiunnya dari mundur apa maju meneh kan? Oh dia Madya sudah 60 tahun pensiunnya. Dengan tukin dan mungkin TKP yang sudah diterima juga mesti berpikir iya ada DP wis Madya deh golongan wis fungsional Madya aku nek dadi Madya maksudnya gelem ya ono dadi Madya bae maksudnya dadi saya sedang fungsional Madya bisa dari kalau kemudian fungsional bisa karena pertimbangan jabatan dia memang membutuhkan organisasi untuk berdiri struktural ya bisa. Tapi kalau nanti tak lihat yang ada Mas Pak utama pindahannya eselon 1 pindahannya fungsional ada tak lihat. Nah ini kita lanjutkan itu ya. Kemudian keterangan belajar sudah kita laksanakan juga. Kemudian yang kedua ada transformasi organisasi. Nah kita sudah laksanakan menjadi 2 level. SOTK nanti kita akan 2 level. Kemudian yang terakhir adalah ini yang terakhir Mbak. Yang namanya transformasi sistem kerja ini sesuai dengan Permen 7. Bagaimana kemudian kita menyempurnakan sistem kerja terhadap proses bisnis maupun pengambilan keputusan nanti menggunakan basis juga. Nah, kita mencoba untuk itu. Oke Pak, lanjut Pak. Apa ini boleh saya ceritakan? Ini sekelas apa bentuknya. Nah ini tadi ya. Nah ini contoh ya untuk jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi kita bicara nanti nyusunnya. Pertama lihat indikator saya, Pak Wawan indikator kan pertanyaan ada indikatornya Pak Wawan eselon 2, di eselon 3, nanti turun ke jabatan fungsional. Nanti jabatan fungsional itu juga ada perjanjian kinerjanya untuk mencapai itu. Nah kita ini contoh bagi organisasi sebagai contoh. Ini ada di eselon 2, di eselon 3, di fungsional dan pelaksana. Jadi kami sudah nanti minggu ini mungkin kita menyebarkan
penyusunan perjanjian kinerja sama penyusunan KJP, OPD. Nah nanti di situ tuh ada yang mana perjanjian kerja Pak Wali dengan Pak Wawan, medul meneh Islam 3D, medul meneh KJP. Ya. Itu ya contoh. Nah ini kemudian kami sampaikan beberapa definisi yang penting di beberapa definisi yang penting. Nah setelah diturunkan perjanjian kinerja menjadi indikator itu diturunkan di perjanjian kinerja, maka kudu ana sing nilai atau kinerjane. Nah ada yang disebut sebagai pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja itu adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pemberian kewenangan. Jadi yang disebut pejabat penilai kerja itu atasan langsungnya. Berarti kan ini apa ini? Berarti KBD pejabatnya kecuali di bawahnya ada jabatan pengawas. Kecuali di sekretariat atau jabatan pengawas itu ada. Tapi kalau di bidang-bidang kan langsung ke JF. Itu langsung yang pejabat penilai kerjanya adalah kepala bidang. Itu yang menjadi pejabat penilai kinerja. Pejabat dinilai satu. Dari dulu ya biasa sih. Khususnya dia enggak langsung bisa ke sesuai jalurnya kan. Kalau dulu Gitu ya. Kemudian sekarang kan integrasi. apa yang disebut dengan pimpinan delegasi pemilik kinerja? Pak Wawan itu sebagai pemilih unit organisasi, pimpinan unit organisasi sekaligus sebagai pemilik kinerja. Bertanggung jawab semua terhadap pencapaian indikator kinerja, mulai tujuan, sasaran, program itu menjadi tanggung jawabnya Pak Wawan karena sebagai pemilik kinerja. Makanya beliau akan punya kewenangan terhadap pembagian tugas, terhadap beban yang akan dicapai, termasuk ekspektasinya setahun ini piro setelah dicapai indikator. Makanya sekali lagi ketika panjenengan menjalankan program kegiatan di APBD yang didelok indikator aja duwite sik. Iki indikatornya itu nanti ada namanya dialog kinerja. Pak Wawan mengumpulkan seluruh kepala bidang, JF, sekretaris dan jabatan pengawas. Kira-kira ini ono indikator iki. Nah, iki arep tercapai dalam 1 tahun ini akan samene tercapai ora. Yo butuh tenaga piro, butuh uang piro, RKA niki apa wae. Isine RKA apa wae itu memang menjadi tanggung jawab Wawan untuk memikir dibantu oleh pejabat aplikator dalam hal ini adalah Kadri. Kan eksekusinya nanti Pak Wawan adalah JF yang mengeksekusi semua program kegiatan itu adalah JF, jabatan fungsional dan pelaksana yang akan mengeksekusi semua program kegiatan. Kenapa? Ya mereka memang levelnya untuk mengeksekusi program kegiatan. Jadi nanti ada pertanyaan, berarti benar loh. Dia itu dari tim, jadi ngopo tugasnya enggak seperti itu loh Pak Wawan ini. Ya mikir, nek indikator ini tercapai ini butuh wong piro, butuh tim ora, butuh cukup individu yang ngerjake ora, periodenya berapa lama dan sebagainya. Saya mikir ya, eselon 3 sama eselon 2 tidak dibebankan pada JF-nya, tapi JF memberikan umpan balik feedback kepada para pejabat administrator dan JBT sebagai bentuk saling itu kolaborasi antar ASN sesuai dengan latar belakang tadi yang saya sampaikan. Oh Pak, ini kalau sekian saya ini bisa tercapai indikatornya di akhir tahun dan sebagainya. Makanya yang namanya pimpinan unit organisasi pemilik kinerja itu adalah pimpinan tinggi pratama, pejabat pimpinan tinggi media, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin satu organisasi tertentu yang bertanggung jawab untuk menghasilkan output atau outcome tertentu. Itu yang penting di bawahnya memberikan tugas kepada jabatan fungsional atau pelaksana yang bertugas pejabat penilai kerja atau pimpinan indikator boleh. Nah itu yang kita lakukan dari sini. Yang pimpinan organisasi. Nah, sekali lagi saya sampaikan kenapa kok JF yang lebih berperan di sini untuk mengeksekusi program kegiatan. Saya mungkin Pak Wawan dan sebagainya, Bu Eni, Pak Mijan. Nah itu kan tidak selamanya kita bekerja Pak. Mesti ya mesti pensiun loh, mesti
atau mungkin bisa pindah tugas dan sebagainya. Nah, siapa lagi yang menggantikan nanti? Ya si Ajian ini akan menggantikan menjadi pejabat administrator loh. Oh, nanti ya. Ya gitu loh. Jadi nggak selamanya kita menjadi pejabat kita kan nggak selamanya ya. Kita ya. Dia siap ya. Siapa lagi? Ya itu makanya. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Memang jalur strukturalnya bisa pakai jalur struktural. Tapi kalau jalur fungsional ya pakai jalur fungsional. Belum ada kesempatan menjejaki jalur struktural. Ya wes jalur fungsional baik. Cuma kemudian nanti diusulkan dengan ABK dihitung meneh. Benar enggak beban kerjaan itu memang memerlukan jabatan fungsional media di desa negeri. Yang ini sama sisi ya. Satu aja. Enggak jadi oke, maksudnya apa? Mak bekerjanya nanti kita lihat. Makanya nggak ada. Oh, pertanyaan dong. Wah, bebas kok dari. Karena Pak kan juga Ya. sudah koordinasi sama Mbak Ani yang Mbak Ani? pindah ke BKPS ya. Mbak Ani waktu itu kita sudah ke sana, tapi tindak lanjutnya dari Morten. Oh, dari Morten, ya. Jadi kita juga sudah ke BKPS ya, konsultasi juga. Harusnya belum mati ini. Ya, sudah ada posisi nanti ya. Jadi saya sampaikan fungsional media itu tidak menjadi apa ya misalnya harusnya atau kemudian sesuatu itu dono jabatan fungsional media loh ini. Kalau usul itu boleh-boleh saja karena dasar menentukan memang menjadi media harusnya dasar itu. Dikasih BDJ lain swasta itu perlu orangnya kan analisa juga. Betul, makanya tidak sembarangan kemudian kan sebelum mengusulkan menjadi media kan kalau anak-anak ABK membuat analisa bekerja misalnya analisa jabatan. Setelah itu kalau memang oke sudah betul beban kerjanya butuh media diusulkan dalam peta jabatan. Nah, dalam peta jabatan kalau sudah dalam peta jabatan akan kita usulkan ke Kemenpan RB. Nah, nanti Kemenpan RB akan melakukan verifikasi loh. Benar nggak Mas bilang disana ini butuh media? Nah itu nanti kembali lagi pasti mengingat syarat-syarat yang ada di perangkat daerah di PP 18 maupun aturan-aturan lain yang menyangkut jabatan fungsional. Beban kerjanya itu memang betul nggak bilang itu butuh media? Karena bagaimanapun sekali lagi di teori manajemen kepemimpinan itu ya jenenge jabatan level tinggi atau level atas itu mesti ya piramid, tidak mungkin utusan. Utusan Tuhan piramida terbalik, tapi utusan. Hari kita kan mesti piramida. Nah itu ya makanya ada beberapa kali tadi bisa pindah struktural atau pindah tempat kerja yang memang punya peta jabatan fungsional. Oke, terus. Nah ini adalah beberapa ketua tim sekarang. Ini adalah ketua tim adalah pejabat fungsional atau pelaksana yang diberi peran untuk mengkoordinasikan diutamakan dari unit kerja. Jadi nanti kalau membentuk tim, jadi ketika Pak Wawan nanti mentok-mentok Pak, nanti ada namanya dialog kinerja sebelum dibuat tim antara Pak Wawan, Kabit CF, indikator ini, ekspektasi piro, apa yang akan dicapai di tahun ini, bisa tercapai kurang, butuh RKA piro, isinya RKA apa wae, jumlah SDM perlu SKT atau tidak, atau perlu dispo cukup individu. Kemarin saya sempat ke Menpan Kawan, ketemu sama yang apa jenis yang bikin sistem kerja. Kalau di Menpan itu lebih lagi, lebih ekstrim lagi. Dia itu disposisi dari kita perintah jadi nggak perlu pakai SK. Kalau kita nggak berani, kita ada Bapak Ibunya, ada Mendagri yang ngatur tentang tata naskah dinas. Yang berhak menandatangani SK itu siapa? Apa mau yang menandatangani SK? Pak Wali menandatangani keputusan, Pak Sekda iso, kepala perangkat daerah iso dan sebagainya. Nah itu kita nggak berani kalau yang Menpan pilihnya ada Pak cukup pakai di pojok. Oh iya memang itu betul. Memang Menpan ini memang diharapkan eksekusi ini lebih cepat, memotong birokrasi, memangkas hubungan pola kerja yang dulunya terlalu bertele-tele levelnya mungkin sampai 4 level. Cuma menjadi 2 level. Nah itu yang diinginkan oleh Menpan. Akhirnya kan ya bertanggung jawab di kantor kan ya akhirnya Pimpinan sih ya, betul. maksudnya
maksudnya itu memang ya nantinya ke sana sih Pak kan. Karena harus disposisi dari perintah. Dari sini itu waktu aja ya, itu boleh. Nanti Pak Wawan misalnya ada beberapa indikator yang ini cukup Bu NW sih selesaikan jabatan juga di Pak Bu NW sih selesaikan rampung ya udah cukup pakai surat tegas individu udah cukup itu udah ada masalah sudah aja jadi ini sih bentuk individu ini ya dewi kan gitu ya makanya itu oleh karena itu ketika masuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian caranya Pak Wawan membagi tugas. Ya, nanti kalau Pak Wawan membentuk tim atau membagi tugas apakah individu atau tim, Pak Wawan yang harus dipertimbangkan Pak Wawan adalah keterampilan, keahlian, dan kompetensi yang bersangkutan. Saya ngerti aja, nah, ngerti. Oh, kayaknya Mbak ini katanya dikei galian papat, wah besok tambahin, misalnya menungguin, kayak kayak balik gambarnya gitu anu jam besok balik jam 10 biasa jadi Pak Wawan nah itu menjadi kewenangannya nah itu terjadi ketika ada dialog kinerja siapnya Mas Rafi kegiatan apa itu dialog tapi kok di geometrik saya bagus pakai geometrik pertama indikatornya saya tulisnya indikator di kiri indikator ingin sampai cukup butuh tim apa orang atau individu butuh timnya siapa baik internal apa butuh eksternal atau organisasi lain atau dibuat metrik tapi gampang termasuk indikator kemudian perjanjian kinerjanya disusun dulu kira-kira 2024 kayak gini loh perjanjian kinerjanya nah itu yang saya sudah sampaikan. Kemudian ada pejabat fungsional dan pelaksana adalah ASN yang menjalani tadi ya saya sampaikan ya pejabat fungsional dan pelaksana adalah ASN yang melakukan tata susun dalam yang diberikan ini ya jelas nanti yang mengeksekusi semua program dan kegiatan terus nah ini kemudian kalau sudah begitu berarti kan juga dibentuk tim dan sebagainya nah ini ada namanya prinsip penugasan kan tugasnya itu bukan gitu. Prinsip penugasan itu dibagi dua. Ada penunjukan dan ada yang namanya pengajuan sukarela. Nah penunjukan kalau dalam internalnya di standar tidak boleh ada yang menolak. sukarela itu kan itu sukarela gawean. Nah itu ada di situ. tapi banyak di sini sukarela. Dari kalau di sini ya hasil sukarela untuk instansi lain loh. Kalau itu orang lampuh lah. Tapi rata-rata internal. Jadi kalau di internal Pak Wawan tinggal nunjuk tugasnya dalam bentuk penunjukan. Nah itu adalah pegawai karena semua penunjukan itu adalah penugasan langsung gitu. Penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana oleh pejabat penilai kinerja dan atau pimpinan unit direksi Indonesia. Yang menunjuk itu boleh juga, boleh pejabat penilai kinerja. Jadi contoh langsung misalnya KBT 7, tapi kan dengan mesti dilapori sih, ya lupa ini tak anu loh, tak apa jadi tak lagi loh, tak tugasnya sesuatu tinggi loh Pak untuk mencapai indikator ini. Nah itu makanya ini tidak boleh nolak karena ini penunjukan, nggak boleh nolak kecuali nanti penunjukan Pak Wawan terhadap diminta karena baik ke dari tim di OPD lain, itu baru ada prosesnya akan jelas. Nah, penunjukan itu ada dalam unit organisasi, lintas instansi. Yang dalam unit organisasi itu tidak boleh menolak. Yang lintas unit organisasi itu nanti akan permohonan, Yang lintas instansi juga begitu. Misalnya kerjasama dengan misalnya dengan BPS misalnya gitu. Nah itu juga ada mekanisme untuk permohonan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengajuan sukarela. Pengajuan ini adalah penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari yang bersangkutan untuk melaksanakan tertentu. Nah ini apa ini sedako indikator kinerja PDN tercapai. Kira-kira belum Pak. Ya ini tapi ini mesti
ini nanti jersey ini yang kayak gini-gini itu ya enggak sih, enggak banyak lah. Kalau yang banyak itu yang penunjukan tapi lintas organisasi Pak. Contohnya misalnya yang kasating itu Pak. Nah itu harusnya kan tidak bisa. Panjenengan mesti mungkin jadi timnya mungkin Bapeda atau timnya Disperindak, tapi juga sebaliknya Disperindak jadi timnya Disnaker juga begitu. Itu namanya lintas unit organisasi. Itu menggunakan mekanisme pengajuan atau permohonan. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, ada penunjukan itu ada mekanisme untuk instrumen penugasannya. Instrumen penugasan itu ada surat tugas sama surat keputusan. Nah ini kemarin sudah kita koordinasi di Badan Hukum, sebaiknya menggunakan SKTIM lebih aman SKTIM. Nah nanti saat ada penugasan misalnya ya, contohnya misalnya BPKD sih gampang itu Pak, pemungutan PJB misalnya tim itu Pak, pemungutan PJB bisa ada SKTIM, ya ada SKTIM. Nah setelah SKTIM-nya itu kan menguti itu kapan? Kan dulu Pak, orang PJB pasti kan menguti sopo wes mengut kan gitu. Ya makanya di pawawan buat surat tugas. Nggak perlu pawawan, cukup kabinda aja cukup. Kepala bidang ini membuat surat tugas berdasarkan SKTIM tadi, menugaskan pada personil 1, 2, 3 anggota tim tadi untuk melaksanakan kegiatan teknis, kapan pelaksanaannya, kapan berakhirnya, kemudian melaporkan ketika kerjaan sudah selesai. Nah itu pakai surat tugas. Menurut saya lebih aman. Ketika ada pemeriksaan kan jelas SKTIM itu sebagai dasar untuk penunjukan anggota, tapi ada surat tugas untuk melaksanakan kegiatan itu, kegiatan teknis itu. Nah, itu ya, itu sama, baik itu lintas antar unit organisasi maupun lintas organisasi ataupun lintas instansi. Nah, saya lihatin sekarang yang SK, contoh SK yang Menpan, Mbak. SK yang Menpan. Contoh SK yang Menpan. Menpan RB ini adalah salah satu contoh saya dapatkan dari BPD. Ini SK keputusan Deputi Pak Kapolri Menteri Pak. Cukup Deputi bidang lembaga tata laksanaan. Nah, dia membentuk tim penyusunan arsitek. Ini contoh dari Menpan, tim arsitektur lembaga pemerintah. Yuk, itu kemudian ada tugasnya seperti itu lebih sederhana Pak. Tapi kita nggak seperti itu, nanti kita agak rinci karena kita ngajunya pada tata naskah dinas yang mengatur masalah pembentukan tim. Itu terus. Nah ini contoh ini diantara cuma deputi kan, deputi rasa menteri ini cukup deputi saja. Tetapi kemudian coba anggota tim kamu. Nah itu deputi ini jadi pengarah. Deputi ini SDP dan penanggung jawab kan. Ada SDP 1, 2, 3 penanggung jawab. Kalau berapa atau 5. Nah ini yang menarik ini ada namanya pengawas. Nah ini kalau pengawas karena apa? Dilalah ada namanya Pak Teguh itu adalah mantan staf ahli menteri. Arep pensiun, saya ngomong pindah ke fungsional. Minta betul dari Zalimo. Makanya dari fungsional dia jadi ahli kebijakan utama. Nah, jadi dia mungkin menambah pensiunnya dari Zalimo. Tetapi kemudian ketika dia menjadi anggota tim, yo ini kedono mungkin ya Pak, kewo etika dan sebagainya, ada dari anggota yo makan staf ahli slot 1 akhirnya jadi pengawas gitu loh Pak. Ini kan tidak ada dalam regulasi apapun. Ya ini maksud dari jelnya lincahnya birokrasi untuk mengeksekusi program itu kayak gini. Akhirnya di Menpan dimasukkan dalam jabatan pengawas di tim, tidak menjadi ketua tim atau tidak menjadi di atasnya penanggung jawab ataupun yang lain atau koordinator. Atas kita ada langsung ya penanggung jawab langsung pengarah. Nah itu ya langsung yang lain jadi itu jadi anggota dan sebagainya. Tapi misalnya itu bisa nggak jadi anggota ya bisa saja. Ya JF tidak bisa. Kemudian JF kan di dalam Menpan kan menyebut hanya JF dan pelaksana tadi yang mengeksekusi orang nyebut ini si utama itu dari opo kan
Tidak ada di dalam aturan itu, nggak ada. CM itu kan satu rumput dari jajaran fungsional, gitu loh. Jadi kalau misalkan ekstrimnya dia jadi anggota, ya boleh-boleh saja. Menunjuk rada KPN atau ketua KPP Pak. Oh, ketua KPP mungkin golongan ini 4B atau 4A. Maksud DE kan 4E DE pasti, 4E jabatan utama mesti 4E DE bisa. Maksud diperintah oleh ya pasti dalam tim ya sih tidak masalah. Nah gitu. Gitu ya, tapi kemudian nanti pendidikan kerjanya tetap deputinya. Itu ya, ini contoh yang ada di Menpa. Kemudian kami misalkan contoh yang punya organisasi. Gunpis tadi yo, Gunpis tadi Pak, Pak Hamzah. Contoh. Nah ini kita bentuk keputusan pembentukan tim pelayanan publik dan tata laksanaan, tahun 2024. Ini kita sudah. Nah kalau di tempat kami nanti ada, ini ada membentuk tim itu dibagi dua. Yang tim kerja pengelolaan pelayanan publik itu di subkegiatannya Mbak. Ini kegiatan kegiatannya yang tadi judulnya oh yang judulnya tadi subkegiatan loh. Yang ini di bagian dari subkegiatan outputnya ya. Ini outputnya adalah tim kerja pelayanan publik dan ketata laksanaan. Ini karena outputnya ada di dua tim ini maka kita berikan itu. Kemudian nah ini sudah tertanda Pak Sek. Nah ini contohnya kawan. Yang jadi pengarah ya cukup asisten. Kemudian kepala bagian bisnis sebagai penanggung jawab. Cukup kita aja. Kemudian nanti ketua tim kerjanya siapa? Ketua tim kerjanya ini. Karena ini internal kita tidak melibatkan Pak Sekda. Tidak melibatkan Pak Sekda. Kecuali kita misalkan menggandeng OPD lain, yang mungkin Pak Sekda jadi pengarah. Pak asisten mungkin jadi penanggung jawab satu. Saya mungkin jadi penanggung jawab dua dan sebagainya. Ya ini tidak ada Pak, tidak ada maksudnya tidak ada format bangunin dua pokoknya nggak ada. Cuma mungkin ada beberapa yang aku kalau kita kan biasa kan pengarah pembina ya, Pak Wali ya pengarah kemudian penanggung jawab ketua ya. Ini yang contoh kita, contoh untuk penyusunan tim ada di organisasi ini sudah akan dilaksanakan. Sudah pertama Pak Sekda melalui TTI. Oh ini yang kerjanya. Nah kemudian kalau di tempat kita di mana di Pemda tidak seperti di Menpan, kita tetap ngajuki Pak biar jelas dong tugasnya rincian itu apa ya, pengarah itu apa, penanggung jawab itu apa, ketua tim itu tugasnya apa. Ini berdasarkan Pak tupoksi ya, masukkan tupoksinya dibuangin yang dulu. Nanti wes dari sana untuk melaksanakan itu. Jadi dengan tupoksi ini. Sampai dengan tugas ketua tim pelaksana, ketua tim pelayanan publik, anggota ya kan? Anggotanya itu, misalnya anggotanya itu di sini apa dan sebagainya itu menjadi lagi kita mencoba supaya digalisin nanti bagi koreksi bagian hukum berapa tahun bisa ya tepatnya Pak Wawan gitu. Jadi nanti prosesnya kita lewat bagian hukum ya Mbak. Langsung kita yang tempat kita ya kita di bagian ya. Itu ya, jadi biar cepat eksekusinya Bapak Ibu sekalian. Apa lagi yang itu antara surat tugas dan surat keputusan apa bedanya, apa bisa dari salah satu? Sebenarnya kalau di Permenpa itu bisa dua-duanya bisa Pak, gampang surat tugas. Tapi kalau ini pendapat saya, SK itu menunjukkan anggota timnya. Kalau surat tugas itu pas realisasi pelaksanaannya, kalau butuh surat tugas deh, misalnya ke lapangan, misalnya, nah gitu. Nah ini berarti menurut saya ada SK dulu, lalu ada surat tugas. Ya. Nih menurut saya lebih aman. Atau paling tidak setidak-tidaknya ada salah satunya lah. Ya ada salah satu. Betul. Ada salah satunya. Ada salah satunya. SK apa? Ada surat tugas. Tugas itu sebenarnya kerjaan. Kerjaan ya makanya itu. Kalau SK tim hanya menunjukkan dia menjadi anggota tim. Tapi kalau surat tugas itu berkaitan dengan eksekusi waktu, periodenya siapa melaksanakan apa, di situ kan surat tugas. Nah itu kan menggambarkan. Nek ono pemeriksaan itu lebih gampang dijawab. Menurut saya lebih gampang walaupun dalam Permenpan AB bebas boleh surat tugas boleh. Ini kayak balik jadi akan gono kayak karena ada TPP sekarang ya surat tugas sampai ya makanya ini adalah penerapan sistem kerjanya tadi sudah identifikasi ya
Ya paham ya, ada pimpinan unit organisasi, ada namanya pejabat penilaian kinerja, ada pejabat fungsional dan pelaksana. Nah itu. Coba Mbak dilihat di perwal bagian ini bisa teman dulu. Dilihat. Bisa perlu gitu. Ini ya, dua level ini ya, kan itu bisa terus. Nomor 5. Nomor 5. Oh ya, ya. Berarti di atas ya. Ini kan bagan di sistem kerja, Ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau 2 level. Nah, sampai 3 level itu tetap jabat itu 2 level karena di setelah itu sampai dengan ada jabatan pengawas. Tapi setelah sistem kerja, bagan sistem kerja dia jabat 2 level. Ya. Kan mendengarkan oh ya. Iya, ada konsultan. Oke ya, itu kemudian selain. Oh yang nomor 3. Nah ini ya tadi ya Bapak sekalian, identifikasi untuk apa peran para pejabat ini tadi sudah kami sampaikan ya. Ada namanya pejabat penilai kerja, ada namanya pimpinan unit organisasi sebagai pemilih kinerja, ada namanya pejabat fungsional dan pelaksana. Ini yang melaksanakan nanti secara teknis eksekusi daripada kegiatan untuk mencapai indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian mekanisme pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh para pejabat tadi di perencanaan, petakan indikator tadi ya, petakan indikator kinerja dan kegiatannya. Setelah indikator dilihat di APBD, ini kegiatan indikator ini nanti akan dilaksanakan di nomenklatur di APBD itu gimana. Kemudian petakan jabatan fungsional pelaksana yang akan melaksanakan, dilaksanakan sendiri atau tim, atau bila tim cukup internal atau eksternal. Nah itu menjadi dialog dulu, dialog. Kemudian ada setelah itu baru dialog kinerja, kemudian buatkan SK, sekaligus membuat perjanjian kinerja dan SKP-nya, sekaligus SKP ya, SKP. Jadi nanti panjenengan ketika membuat SKP harus didasarkan pada perjanjian kinerja yang sudah dibuat. Sementara ini kan aktivitas base-nya kita kan hanya pekerjaan rutin. Nah, pekerjaan rutin tuh ada surat, ini dan sebagainya. Nah, besok ya harus jelas ketika memasukkan dalam SKP tahunan maupun nanti bulanan ya. Ini bulan ini kita akan melaksanakan apa sih? Nanti juga pedoman elektronik kinerjanya hariannya itu ya. Misalnya rapat ini misalnya rapat gue pengangguran untuk masalah pengangguran terbuka. Nah, gitu. Oh, berarti memang bersesuaian atau bersinergi berselaras dengan pencapaian indikator. Nanti rasakan dalam rapat apa boh nanti pakai rapat. Nah, artinya harus memetakan indikator itu. Makanya ketika kita melihat indikator, menuliskan dalam bentuk kegiatan itu harus paham. Ini butuh biro, SDM Joko aktivitas base-nya apa? Berkaitan dengan indikator ini, apa sih harus dilakukan? Nah itu nanti dilaporkan di harian berdasarkan perjanjian kinerja. Caranya begini teori ini, prakteknya dia ya gampang. Ini ya tapi ya rasanya itu tak rasanya. Itu bareng-bareng dengan doang. Modalnya kalau kira-kira ini selama ini kita harus selama ini juga tidak ada yang koreksi. Maksudnya koreksi aktivitas base nggak ada yang koreksi. Mumet lah, kalau yang mumet kita mau pulau ya 2000 pegawai kali 30 hari kali 12. Coba saya koreksi bensasi, BKPSDM, koreksi aktivitas base. Orang iso lah. Apa pusat kan koreksi? Pusat itu apa provinsi misalnya, provinsi ngurusin 25. Orang mungkin, makanya jangan khawatir tapi minimal kan Pak, konseptualnya itu sudah paham. Melaksanakan kegiatan fisik gugur adalah indikator kinerja, bukan hanya melaksanakan program kegiatan di APBD. Kalau panjenengan semua melaksanakan program kegiatan di APBD itu baru bekerja, menyerap anggaran, mempersiapkan, menyiapkan output, mengeluarkan bukan berkinerja. Kalau Anda berkinerja itu ketika Anda menghasilkan rekam, mulai level program, mulai level sasaran, mulai level tujuan itu baru berkinerja. Tapi jenengan mesti rapat, nyerap anggaran, nyangkut akuntansi, realisasi ini, itu jenengan baru bekerja, belum berkinerja. Nah,
berkinerja nih ketika nanti kemudian mengkaitkan yang dilakukan panjenengan itu akan yang dilakukan panjenengan itu terhadap pencapaian indikator ini. Ini beneran ini indikatornya tercapai lo ini 3 bulan. Nah kayak gitu, nah itu baru makanya sekali lagi Pak Wawan harus punya terus Pak. Ini indikator ini konsul kegiatan saya, indikator saya dipikir ini dilaksanakan kapan pelaksanaan dan sebagainya tercapai atau tidak itu yang diukur. Makanya kita dulu akhirnya Wawan ketika sakit dari pangan dari itu, walaupun di tahun semangat gila kayak tadi keuangan, harapan Anda ini tak dulu oke. Oh benar loh, saya cerita kok ke Pananda itu hasil evaluator dari itu, mana saya cerita sih keuangan aja gampang loh, sih keuangan gampang cerita keuangan. Saya nggak peduli dengan ini, mana indikator kinerja saja yang ceritakan, mana organisasi yang berkinerja kan gitu nanti. Mana kalau sudah begitu semua kayak gini loh Pak Wan, kita berpikir untuk tercapai indikator, maka ketika evaluasi nanti disakit, iya loh. Evaluator Menpan itu pasti akan bertanya, tolong mungkin aparan mungkin Pak Sekda atau Mbak Dewi atau bahkan mungkin Pak Wali, saya pengen tahu organisasi mana yang berkinerja paling tinggi. Kan gue harus tujuan. Wes lah disebutnya misalnya, oh yang kinerja paling tinggi di Snaker, kan gitu. Oke, saya lihat di Snaker kayak apa? Lihat profilnya di Snaker. Itu muncul nih, cuma bilang ini Pak, capaian programnya ini, capaian tujuannya sekian ini wes. Oke Pak, ini ada betul di targetnya segini, ini muncul di target restoran dan sebagainya, kelihatan di situ. Nah, pertanyaannya juga berhenti sampai situ. Mungkin juga langsung ke Pak Wawan. Saya pengen tanya ke Pak Wawan, katanya Pak Wali atau Pak Sekda, Desnaker menjadi organisasi yang berkinerja paling tinggi atau paling banyak. Saya pengen tanya lagi Pak Wawan, dari teman-teman Desnaker itu dari organisasi Desnaker itu mana pegawai yang berkinerja paling tinggi? Baru tanya ini tekan kuih konduan. Apa saya jawab, oh misalnya dia berkinerja paling tinggi. Nah, ketemu nih kono, ditakoni meneh. Saya pengen lihat kegiatannya Mbak Dian selama 1 tahun. Yang dilakukan apa saja untuk indikator yang mana? Mesti kono pertanyaannya. Nek itu Pak Wawan atau Pak Wawan bisa jawab, nanti di share oleh KB jawab pasti A, jawab mesti A. Pasti A sakit B, jawab mesti A. Apalagi nanti diterusnya meneh terakhir ini. Pak Wawan, tolong saya pengen lihat dari tahun ini atau tahun lalu mana pegawai yang berkinerja paling rendah. Ini bisa dibagi, oh ini Pak. Nah, karena ini berkinerja paling rendah, saya pengen tanya Man, sudah dipotong belum buktinya? Nah, kalau kita sudah membuktikan di situ di hadapan Menpan dengan sistem terintegrasi menggunakan teknologi informasi, wes itu habis aja. Itu bukti kita betul-betul berkinerja. Nah, itu kira-kira akan seperti itu nantinya. Teorinya ini kan dulu lah. Teorinya ini baru prakteknya ini nanti ya mesti saya tahu ini baru pertama kali dilaksanakan. Ya nanti pasti ada kendala. Nanti saya sebagai organisasi sebagai fungsi koordinasi, kemudian fungsi fasilitasi pada semua teman-teman di perangkat daerah. Nanti kita coba kita kawal di bareng-bareng. Apa? Jadi kayak misalnya Pak Wakil apa? Getrek di tembok di tinggal bareng nanti apoteknya di tembok bareng. Sekali lagi ya teman-teman tanya di daerah Lio siapa selesai di apa nanti kayak pelaksanaannya ya kita sama-sama Mas Rafi aku ya dulu melaksanakan ini ya podo ya bareng-bareng melaksanakan aku udah tahu kok. Nah tapi nggak apa-apa, ini konsepnya udah jelas, kita udah punya konsep seperti ini. Nah kemudian setelah nanti itu tahapan pelaksanaan, maka nanti ada namanya pengelolaan kinerjanya, termasuk di dalam nanti ada beberapa tadi saya sampaikan penugasan tadi ya, struktur penugasan, mekanisme penugasan, instrumen penugasan sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang itu Mbak, yang Menpan, yang terakhir. Nah ini terakhir belum kita diskusi. Ini ada tindak lanjut tadi PB tadi ya. Setelah tadi latar belakang ruang lingkup, ini adalah tindak lanjut PB. Ini pertama tadi penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan struktur sudah, penyetaraan jabatan sudah, penyesuaian sistem kerja. Nanti yang kedua adalah penyesuaian standar operasional prosedur maupun pengembangan
dan perbaikan peta proses bisnis ini yang akan kita lakukan. Ini sudah kita lakukan ya Pak. Mungkin di Februari kita akan peduli lagi Pak untuk proses bisnis akan turun lagi. Baru kemarin sudah sosialisasi juga ya dengan provinsi. Nanti kita lihat peta proses bisnis sampai masuk dan bisnis sama. Oh nggak lagi dong. Dulu kan peta proses bisnis sama Bidri ya. Pes disosialisasi pes satu kan melu ya. Belum ya. Biasa berarti ya. Sekarang nanti itu akan dilanjutkan penyusunan peta proses yang benar. Ya nanti itu menjadi dasar untuk mekanisme kerja kita. Gitu ya. Nah kira-kira itu Bapak Ibu sekalian mekanisme kerja di tahun 2024. Sekali lagi jangan dianggap jadi beban, tapi harus dilaksanakan racing lah ya. Nanti kalau ada kesulitan tanya ke kami. Aku nih nanti kalau takut nih berani profesi tapi takut ini parah sebenarnya. Nah profesi ini harus laksanakan ya. Kenapa kalau di profesi susah Pak Wawan? Ah kalau repot Pak. Selalu akabang mana dari JMB. Iya loh. Karena kalau di profesi kan kepala biro baru selalu 2, kabak selalu 3. Lo apa kalau di profesi lo dari JM? Ya Madian, misalnya di Madian. Tapi kan bayangkan dulu kabak misalnya kepala biro organisasi. Di bawahnya ada kabak kelembagaan, kalau kabak mungkin talak, nanti dari JA Pak, biasanya untuk fasilitas ruangan tersendiri mungkin atau mobil dinas. Nah hilang kabeh ini, provinsi kan hilang kabeh, dari JA kan modal salah, dari JA kabeh, bagusnya Madian pasti. Tapi kan ya anu ya, kalau mau jual ini provinsi kita ini mau tinggi lah. Ini jadi itu dirasakan arti dari 2024 karena sudah di wording oleh Pak RB ya 2024 ini harus dilakukan semua. Kita sudah mulai lah. Dan kemudian output yang harus dibuat. Berarti ada berapa indikator kinerja sudah ada. Kemudian dialog kinerja, kemudian keputusan praktik, kemudian perjanjian kerja. Ini segera dalam minggu ini atau minggu depan surat edaran akan beredar. Panjangan akan membuat KCIP dan sebagainya. Nah nanti saya pesan buat Mas Raffi Mas ketika dapil KCIP perangkat daerah, nanti tolong yang ada analisis keberhasilan dan kegagalan di sistematika memang ada, tapi jarang dibuat oleh UPD. Nanti Pak misalnya indikator tercapai itu bisa dijelaskan Pak, bisa menjelaskan untuk menambah nilai SAKIP karena keberhasilan itu ngopo kok berhasil, ini loh faktornya. Ini apalagi tidak berhasil, faktor kegagalannya itu terganti ini loh. Biar COVID gampang les. Nah, karena ini yang dinilai itu bukan kegiatannya. Misalkan ya, misalnya di KPJ, aku bisa ngeles. Misalnya kalau ada beberapa kegiatan single, misalkan beberapa kegiatan single, kayak teman Pak. Ini saya ada pelamaran daerah bisa ngeles. Pak ini ternyata ada kegiatan ini alasannya si tenari itu apa sih? Alasannya kenapa kok tidak dilaksanakan? Oh misalnya waktu ini apa dan sebagainya. Orang alasan lah yang reasonable. Tapi kemudian kita bisa ngeles Pak. Tetapi indikator indikator itu tercapai Pak. Indikator tahunan itu tercapai. Baik indikator tujuan secara program itu tercapai Pak. Yang diukur itu tidak hanya uang. Yang diukur paling penting ada ini aku tercapai. Jadi ada bagaimana? Nah ini memang ada kendala di sini. Terus itu aja misalnya Dewan ditakoni ngono. Tapi yang penting dikatakan Dewan kan takoni dia 0% ngono. Dewan belum tahu. Lalu sekarang KPJ itu nanti sama nggak saya dengan KPJ misalnya di KPJ terus ada isu kendala. Iya pasti ada, karena kendala permasalahan ada. Dari KPJ ada. Nanti ada kita sebutkan kendala. Ono yang ono lho, iki ono sing nang daerah asal sebut tidak ada kendala dari permasalahan. Dan apa betul ini baik-baik saja. Nah mungkin lah kita itu pasti ada kendala permasalahan namanya bekerja itu sangat dinamis. Soalnya ini masyarakat tuh sangat dinamis. Soalnya kendala nih dan permasalahan. Ada sih jawab ono tidak ada permasalahan. Loh saya misalnya dari 3 metode 5M Mas, metode mesin apalagi metode, apalagi 5M itu pasti ada sumber daya manusia dengan cukup kok. Nah, mesin, peralatan dan cukup kok. Keuangan, money, cukup kok. Nah, itu minimal dari 5M itu dah. 5M aja bisa kendala kok. Itu baru yang dasar. Apalagi kemudian meningkat ke permasalahan yang lebih substansi meneh.
Misalnya, indikator tingkat pengangguran terbuka itu kemudian butuh data lain atau butuh akselerasi dari OPD lain untuk mengurangi pengangguran misalnya gitu. Dan ini perlu dukungan dari OPD lain misalnya. Itu baru sosialisasi dari 5M sudah masalah kok. Apalagi dari substansi lagi yang lebih ke arah ke substansi ke indikatornya, pencapaian indikator. Jadi nanti kendala permasalahan itu maksudnya kendala permasalahan terhadap pencapaian indikator Mas Raffi nanti di KPJ. Opo, kendala opo. Walaupun mungkin tercapai, tapi mungkin digunakan aja kira-kira apa isu strategis yang belum tercapai. Misalnya contohnya bisa tercapai, apakah misalnya penurunannya tercapai, apakah kemudian penurunan itu bisa lebih ditingkatkan penurunannya? Itu kendalanya biar lebih. Karena ketika penganggurannya lebih turun signifikan, kudu pertumbuhan ekonomi itu gak lebih tinggi lagi. Nah itu kan urusannya pahlawan, urusannya PD lain investasi ini. Nah itu. Nah, oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sudah mendekati hampir jam setengah 11. Kemudian ini ada beberapa hal. Saya mohon mungkin masukan dulu dari Pak Dinas. Kemudian nanti ada pertanyaan, saran masukan atau apapun nanti siap kita menjawab apapun yang berkaitan dengan organisasi. Itu ada kelembagaan, tata laksanakan, layanan publik, kemudian RB dan kinerja. Itu akan ada tata laksana akan kita jawab. Oke, terima kasih Pak Ibu. Tambah jelas apa tambah yang jelas lah tadi. Kalau terkait surat tugas dan SK sepertinya sudah bukan hal yang baru. Ini nanti kita tata mulai dari perjanjian kinerja saya ke kabin bawah hingga nanti memang benar besok dibuat kinerja Mas Raffi di rekap dulu maksudnya sama Mas Raffi materi program kegiatannya apa kan itu sisanya dengan target kinerja dulu karena memang dibalik memang dari jalannya kan membuat retra dan membuat usulan kegiatan hanya juga dari kinerja karena tapi kadang-kadang ada kadang-kadang yang kebijakan ini yang kadang-kadang harus ada diskusi tentang kebijakan karena contohnya ada program unggulan kan seperti di sini saya sering diskusi dengan diriku adalah ke sini karena disandingkan rasio anggaran sama BLK kita walaupun sebenarnya ya kita ada solusi akhirnya pindah ke SMK dan sebagainya hanya perlu rasio 1 tahun itu kan kalau ada kebijakan harus ada hitung-hitungannya karena kadang teori memang ya harus pakai indikator kinerja dulu tapi kadang-kadang ada yang kebijakan yang langsung itu kan yang bukan dari sana bukan dari usulan kita sehingga mengganggu bisnis sebenarnya sehingga karena fokus ke sana bisnis kita yang kita lakukan ya tidak dan saya masukkan ke diri karena kita harus sudah berbicara tadi BPK di birokrasi karena penyederhanaan birokrasi ini yang saya tangkap adalah kita berusaha lebih efisien, lebih efektif, tidak terlalu bertele-tele. Kalau di Kemenpan saja disposisi sudah seperti surat tugas kan itu. Ini hanya masalah teknis saja sih. Kalau di kita mungkin memulainya kalau surat tugas dulu itu oke nggak apa-apa gitu. Terima kasih Pak Witan. Nanti ini tinggal monggo teman-teman kalau ada yang didiskusikan. Intinya itu memang pemerintah itu harus lebih efisien, hemat anggaran, tapi target kinerja tercapai dengan optimal. Kan intinya gitu. Saya setuju sih sebenarnya. Kadang kita lebih efisien kalau tidak perlu anggaran seperti itu dan tidak tercapai ya kegiatannya berganti atau dengan anggaran yang lebih sedikit kan begitu tergantung nanti kinerja.
Monggo Bu Susi dipimpin kalau ada yang tanya jawab. Saya terima kasih tadi sepakat saya dan Pak Wawan. Jadi pimpinan itu kemudian tidak serta-merta bisa memberi perintah pada bawahannya. Susul masyarakat ini yo, itu harusnya tidak sederhana itu. Nah masyarakat kita itu hubungannya karena indikator gitu loh. Oh hubungannya indikator misalkan itu ada loh indikator yang kaitannya dengan UMKM itu kan ada, saya hafal. Nah itu kayak gitu, tapi dibicarakan indikator ini baru ini nyambung nggak? Kegiatan ini nyambung nggak? Nanti punya kontribusi nggak terhadap pencapaian indikator? Nah ini nanti tugasnya buat Pak Awat aja, tapi lebih banyak tugasnya TAPD atau mungkin teman-teman di perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu yang paling penting, makanya Mendagri perlu paham betul filosofi daripada indikator ini. Kalau nggak paham betul, wah ya repot. Nanti kita bicara cuma uang saja Pak, bicaranya cuma uang dan uang, program dan kegiatannya. Padahal yang kita bicarakan itu indikator kinerja kita. Nah, masyarakat tidak ngurus dengan uang kita, tapi tingkat kemiskinannya medun, pengangguran terbuka medun, apa nih pertumbuhan ekonomi apa, tingkat pendapatan masyarakat per kapita naik. Terus diukur itu pemerintah daerah itu tujuan pemerintah daerah itu. Terus wae sih diukur. Jangan sampai itu kayak Jogja, saking pintu AA kemiskinannya paling tinggi. Itu sempat ribut di nasional loh Pak. Karena dari saking pintu AA tingkat kemiskinannya paling tinggi. Walaupun provinsi dia berkelas, dan bagiannya paling tinggi. Miskin bahagia. Aku yang bukan miskin bahagia. Tetap kaya bahagia. Wae bukan. Kan kalau jadi bahagia itu ada ukurannya Mas. Iyalah ada ukurannya. Bahagia kok ada ukurannya, bahagia itu kok jadi duit ini berbulan bisa terus santai. Bahagia lah. Mosok ya pengen ya lawan ngopi karo ngerokok tok wis bahagia. Ya memang bahagia itu beda-beda, tapi harus ada ukuran standar. Pemerintah merumuskan itu. Orang ya kan ukuran wong lah. Ukuran pemerintah ya ada ukuran standar. Yang namanya bahagia itu ono lagi urusannya modal Pak. Besok visi-visinya menjadi bahagia itu harusnya sudah ada Bapak sudah pikir ukuran bahagia itu seperti apa. Ini orang yang sekedar kopi atau bisa rokok atau kopi atau nongkrong bahagia Bahagia ini satu Pak. Mobil pick up rame-rame. Nah, tapi nggak bisa seperti itu. Ukuran itu sangat subjektif, tapi ukuran itu objektif. Makanya kemudian itu dirubah makanya. Sekarang kan pemerintah kemudian dampak kemiskinan dia diukur sekarang. Moga Bu Susi kalau mau dibicarakan. Moga teman-teman sekalian dari penjelasan tadi Mas Rafi. Gaspal dari Rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin saya sudah menaikkan dari sekitar sharing gitu. Mengingat perencanaan kinerja yang ada di OPD, kami ingin melihat kinerja efisiennya. Apabila indikator itu kita naik target indikator kita naikkan sekecil, tapi capaiannya tercapai itu apakah efektif daripada kita menargetkan itu tinggi tapi tidak tercapai itu lebih efektif yang mana dan nilai seperti apa? Mengingat ketika kita memberikan target yang tinggi tapi kita juga tidak bisa mencapai akan menjadi penilaian yang terhadap OPD. Apakah kita sedikit-sedikit tapi naik atau menilai besar tapi malah kesulitan dalam pelaksanaan mengingat dalam atau OPD itu kan pekerjaannya di bawah itu tidak fokus di sini saja. Siapa tahu kita juga diberi tugas tambahan untuk melakukan pekerjaan lain di luar tupoksi yang ada itu. Mungkin itu Pak. Sekaligus tadi penambahan dari sini indikator miskin bahagia itu sama ya. Oh miskin bahagia ada lo. Ayo, miskin kok bahagia ya? Ayo malah. Oh bahagia deh. Miskin awal gendeng aja. Ini Pak Ahmad, ya Pak Ahmad, ayo ada misalnya dulu, ya
bukan apa, bukan bermaksud merendahkan apa. Enak ya, perjalanan ya, dilempok kayak ini. Ini maksudnya masuk dulu. Padahal ada kayak ini sumpah kan Pak. Ini sumpah mereka tuh ya. Tentang Pak Wali itu ini masalah sakit. Kalau jam 9 sih turun nih. Tidak ada borong ini kan. Kita kira di beban ini paling seneng ya, seneng ya itu bahagia. Tapi tidak gitu. Saya setuju dengan Pak Wawan. Saya dengan Mas. Orang miskin ya sudah bahagia lah, ada standarnya. Nah kemudian berkaitan itu, kaitan dengan indikator tadi kan gitu. Boleh nggak ada ciri-ciri tercapai, giliran sampai. Nah kembali lagi pada konsep sistem akuntabilitas. Ketika kita menyusun indikator itu ada namanya kriteria SMART, ya loh. Ada namanya SMART, ada spesifik. Memang spesifik spesifik itu betul-betul ono jenenge apa indikator itu, misalnya tingkat pengenalan terbuka itu sama spesifik. Measurement dapat ukur itu ya wajar. Ya orangnya misalnya aku langsung misalnya Pak sakitnya tahu nggak jadi AA ya. Kan nggak miserable, wong A belum tercapai kok wis arep ngarah ke AA, ngono lho maksud saya gitu loh Mas Raffi. Ya mendingan ya sik wajar. Misalnya aku BB lagi 32, kepengen A itu tapi 20 kan belum tercapai. Maksud aku apa sih dan bisa tak ganti AA gitu. Nah itu jadi tidak measurement. Betul. Itu apa? Ya maksudnya gitu tuh. Masuk pengadilan Jadi ini ya prinsipnya teman-teman di Jakarta ini teori. Karena semua kali lain ada isu pengangguran mau. Jadi gini, kalau lihat teori apa jadi ekonomi bangunan yang bisa pelajari, tidak mungkin jadinya pengangguran itu nol persis nggak ada. Yang namanya kemiskinan nol persis nggak ada. Ya. Tapi itu kan targetnya, tapi secara real tidak ada. Sekelas Amerika, sekelas Inggris pun tetap ada tunawisma, ada pahlawan di Belanda. Ya tetap ada tunawisma itu ya kemiskinan, nggak ada. Ya mungkin persentasenya cuma 0, atau 1, paling 0. Tapi kalau sampai 0 persis, ya ini kayak surga 0. Bagian kemiskinan ini 0. Nah gitu loh. Tapi kita itu tadi Mas, ada namanya spesifik measurement. Kalau diukur, measurement smart, unachievable, measurement dapat diukur, achievable dapat dicapai. Itu tadi. Ini oke, ini harus tercapai oh. Ternyata ukur apa menargetkan rata tepat. Mau kudu niki memang ora. Misalnya aku sih itu 20, bos aku nargetnya langsung Mas. Padahal AI 10. Padahal untuk mencapai 20 butuh waktu mungkin sekitar 3 tahun lah. Iya loh, 2 tahun. Banyumas tuh dari 70 menjadi 80, Membangun 1 lebih untuk A butuh 5 tahun, Jogja butuh 3 tahun. Nah, artinya gitu loh, ukurnya gitu. Jadi ya mendingan dia tetap tidak hanya sedikit-sedikit tapi ya wajar, yang bisa diukur, bisa dicapai penting. Ya itu kembali lagi dialog halo Pak Wawan. Ya ini dialog, ini kira-kira sampai ini sampai berapa? Kan achievable, kemudian apa tadi? Variable itu bisa dihitung dengan beberapa instrumen, kemudian tempo atau ada waktu yang meningkatnya. Itu kriteria SMART untuk kinerja. Nah, ketika jenengan menyantumkan history kinerja, jenengan harus menggunakan kriteria SMART tadi. Itu teori Mas, teori saintifik, teori akuntabilitas itu kan ya harus digunakan. Jadi tidak terlalu under target, tapi juga tidak kemudian over target. Nah kita tuh dengan melihat kapasitas resources kita, ada SDM, keuangan, balik 5M tadi, mesin, bisa nggak mencapai? Nah, misalnya aku contohkan ya, ketika saya dulu diajak, aku kan potensi Mas. Nah ketika sudah ada potensi, aku lihat target tak sesuaikan dengan kondisi itu, wongnya orang, sumber daya keuangan orang, peralatannya cukup orang, baru dari potensi yang misalnya pajak restoran 10M, aku berani berapa? Ini tidak masalah karena sumber potensinya sudah ada. Nah, kira-kira smart indikator kinerja kayak gitu ya Mas. Jadi tidak berdasarkan tidak yang penting tercapai atau kemudian gede tidak tercapai, polanya konsepnya tidak seperti itu. Tetapi seandainya itu sudah realistis atau angkanya itu moderat,
tidak tercapai, jenengan bisa menjelaskan ke laporan jenengan kenapa kok tidak tercapai sih, gitu loh. Mergane iki kan mesti ono beberapa pihak lain yang tidak berkontribusi. Nah, ngono dijelaskan di dalam RKJIP. Nah, itu akan sangat membantu karena itu menjadi LHI kita, LHI-nya kota yang dievaluasi kemarin yang 72 itu keluar itu belum menyantumkan atau memperlihatkan analisis keberhasilan dan analisis kegagalan pada pencapaian kinerja di sistem akuntabilitas di LHI-nya Menpa. Ada Mas Rawi? Ada lagi? Oke, yang lainnya? Tanya jam kerja. Jam kerja ini sementara kemarin sudah terakhir dengan Pak Wali kemarin baru satu siang kita bahas nanti segera lagi akan segera terbit dan nanti kita akan sosialisasi. Ya kalau kita ngacunya kita tetap tradisional lah, modal Perpres karena itu dasarnya Perpres ini, Perpres 21 2023 tentang hari dan jam kerja. Waktu makanya bingung juga sekelas presiden ini atur hari kerja dan jam kerja, berarti ada maksudnya itu agar tadi nyambung ke sini tadi agar jenis pelayanan waktu itu lebih baik lagi karena memang di daerah-daerah itu kan betul-betul orang sih jam songo jam itu datur bareng pokoknya jam kerja instansi kita, jam kerja instansi ya. Ada namanya jam kerja instansi, ada namanya jam kerja ASN. Yang fleksi itu yang jam kerja ASN. Nah, jam kerja instansi itu 7.30 berangkatnya, mulainya 7.30 waktu Indonesia setempat. Kita yang barat. Yuk dikasih istirahat 1 jam. Kalau Senin sampai Kamis, kalau istirahatnya di Jumat 1,5 jam. Nah, itu 1 minggu kemudian kumulatif harus minimal 37,5 jam. Berarti kalau hitungan gitu sesuai Perpres, kita mulainya jam 4. Kan gitu. Ya. Karena jadi pengen Kamis, pengen Jumat. Nah, semua jadi masalah. Semua jadi setengah 5. Nah, memang sudah kami mencoba. Pertama tak gaya jam 5. Jam 5 ben Jumat itu baliknya jam 2. Kan gitu toh? Ya. Nah, itu FGD. Bagian itu mengundang apa jadi stakeholder semua. Ya. Saya nggak tahu sih, disangka saya pakai sopo. Nah, bagian ya. Akhirnya kita FGD di lantai 2 itu loh. Nah, juk mak itu orang terima nih balik jam 5. Setiap hari dari bengi dari besok iya ya bedanya pengen ini aku jam 5 nanti nanti sampai jam 2 pengen masukin ketemu mesti balik jam 4 ya akhirnya kan suaraku minoritas kalah sama mama maju ke Pak Wali kita menyampaikan nah ada Mbak itu juga kita rapat dengan Pak Wali Bu, Pak ini sudah FGD, ada aspirasi dari seluruh daerah. Ya kita terus terang aja terutama ibu-ibu itu kalau Senin sampai Kamis mulai jam 5 jadi keberatan. Dan juga begini di Permendagri itu ada jam kerja efektif AKSEMA, jam kerja efektif bekerja itu hanya 7,5 jam sehari itu. Ono aturannya kerja. Batin Fitri sing ramunya aku wae. Ono garing tangine nek Fitri ya. Nah itu ya, jadi kemudian sudah kami tawar juga jadi kan ada sosialisasi dari Menpan saya tanya istirahat bisa ditawarkan istirahat juga diatur dalam Perpresnya istirahat itu sampai Kamis 1 jam kalau Jumat 1,5 jam itu di Perpres itu ada di salah satu pasal menyebutkan jam kerjanya 7.30 istirahatnya kalau di luar Ramadan itu 1 jam kalau pas Jumat 1,5 jam ini Perpres Pak tercantum dalam pasal di Perpres itu resiko ubah kita. Nah kita nggak berani, kalau saya nggak berani terus terang. Kalau Pak Wali berani ya monggo. Misalnya teman-teman pimpinan menghendaki dirubah, kita rubah. Tapi menurut saya nggak tidak menyampaikan itu.
sini, dilaksanakan saya baik. Nah itu ya, jadi makanya kalau sesuai Perpres itu tadi kita berangkat 7.30, pulang sampai Jakarta. Itu hari Senin sampai Kamis istirahat 1 jam. Kalau hari Jumat 7.30 sampai 4:30, istirahat 1,5 jam. Wes ini, itu kementerian sama ya Mbak? Kementerian sama ya? Kementerian itu sama dengan kita. Kementerian yang sama. Wes, nanti ada lucu kok, untuk gede ini balik jam 11. Dulu, kita pun dong. Gak boleh jam 11 ya. Dia jam 11 kan bahkan itu lagi. Ada kalau TPP itu gaji baru jam 11. Ya orang lain orang luar yang kamu mengurus apalah layanan publik kan jadi wah kena tenan ya Mas bilang dong jam 11 terus balik ya bener ada awalnya lo sering mulai wah jam ini ya setelah ngendiko beliau aduh setengah 5 kan gak nopo ya jam 5 boleh sekali seperti ngendiko gitu kan setengah 5 kemudian kita bikin nopo semua mulai papanya belum ya pasti juga dengan aspirasinya seperti itu dan memang bila kita sama dengan kementerian sama kita dan kita kan mengajukan tawaran pertimbangan itu karena ada yang dikecualikan ada beberapa APD yang dikecualikan untuk dukungan operasional langsung dan layanan langsung misalnya dari RSU, PSC, pelayanan pasar, pemotongan hewan, PSC, PT Gunung Tidar, Puskesmas itu kan dikecualikan tidak mengikuti aturan kita yang jam 7.30 karena ada jam 3.30 mesake kan udah warganya toh selak loro ini selak loro masuk kementerian itu terus padahal biasanya saya tanya Bu Isti Koma itu jam 6 itu sudah persiapan kalau berangkat jam 7 apa jadi jam 7 itu jam 6 mereka sudah datang persiapan alat Pak pesanan alat yang alat dan sebagainya. Nah ini dia lumayan gitu 30 berarti kan setengah itu toh biasanya jam 6 atau mungkin jam 7 tapi yang restorasinya dia untuk pulangnya ke pelayan pabrik gitu loh. Tapi kan diatur tersendiri Pak yang dikecualikan makanya memang kita surati yang diwajibkan tuh di Perpres tuh harus mendapatkan pertimbangan dari Menpan yang dikecualikan tadi ono sekolah Puskesmas, RSU, tidak RSU Rahayu kan RSU itu malah lagi 7 hari kayaknya malah ya kan yang itu kan 7 hari bapak 7 hari mereka 7 hari nggak libur mereka jam-jaman iya libur ini kan jam kerjanya itu mereka istilahnya nggak libur mereka 7 hari di jam kerja instansi mereka itu tidak 5 hari seperti kita jam kerja instansinya RSU itu 7 hari Pak jam 24 jam itu ini loh ini sih sudah pindah oh no ini loh ada petang saja pindah ada kesel satu lebu oke oh smart ya jelas ya ayo ada lagi selain mau ketemu paling kami jam iya nih mau bos penting penting sejujurnya dari bawah apa-apanya Lalu rektek kanan belok kiri. Bro. Pokoknya perlu kita rencanakan dan Jumat itu mau ngapain gitu ya. Jangan sampai kita tidak bagian langsung. Nanti itu kita bahas. Oke, sudah cukup ya teman-teman semuanya. Matur nuwun sangat Pak Ringan. Dari informasi yang disampaikan ke kita. Mudah-mudahan kita semua kayak tadi pesannya ini Pak jangan nih saya ikhlas ikhlas itu sabar subur berkali ikhlas subur Terima kasih telah menyaksikan video ini.